Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh keberkatan dari Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita awali dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk segala kasih-Mu, untuk segala berkat-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh ungkapan syukur akan kasih karunia dan berkat daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, mengawali rangkaian kegiatan dan aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami akan membaca renungan harian, membaca firman Tuhan dan mencoba merenungkannya. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena Engkau akan selalu ada dan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita akan membaca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 10, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, renungan harian kita pada hari ini Jumat 28 Februari tahun 2025 diberi judul Mengakarkan Pemuridan. Mengakarkan pemuridan, dalam bahasa Toraya Umpo Penuaka Pangadaran. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, semakin tinggi sebuah pohon, maka akan semakin besar peluang untuk tumbang diterpa angin badai. Semakin kuat akar pohon, maka semakin kuat juga untuk menahan terpaan angin badai. Jika 2 kalimat tersebut diumpamakan sebagai iman percaya kepada Kristus, maka istilah imitatio dan militatio Christi menjadi penting untuk direnungkan dalam rangka Pekan Anak Gereja Toraja yang telah selesai dirayakan. Imitatio dan militatio Christi adalah ungkapan dalam semangat penginjilan yang menjadi tugas gereja. Imitatio adalah keserupaan dengan Kristus dan militatio adalah sikap iman yang radikal kepada Kristus. Di dalam pembacaan kitab ini, Kornelius menunjukkan 2 hal ini di dalam kehidupannya. Dia terus hidup dalam kekudusan bersama seisi rumahnya yang telah kita baca di ayat yang kedua, dan bagian ini menjadi penegasan bagaimana Kornelius menghidupi keserupaan dengan Kristus untuk terus taat dalam segala hal, termasuk berhadapan dengan peluang untuk dikucilkan. Di saat yang sama, semangat iman yang berakar itu atau militatio juga ditunjukkannya ketika malaikat Tuhan meminta dirinya untuk berangkat ke Yope menjemput Simon yang disebut Petrus di dalam ayatnya yang ke-5. Penjemputan ini dalam rangka perwujudan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga Kornelius. Setelah mendengar seluruh penjelasan Rasul Petrus tentang Kristus yang mati dan bangkit itu, dalam ayat yang ke-9 hingga ke-44, seisi rumah, sahabat, dan kerabat meminta Petrus untuk melakukan baptisan dalam nama Yesus Kristus. Seminggu yang lalu merupakan perayaan karya Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu Gereja Toraja. Perayaan-perayaan tersebut
menjadi peringatan penting untuk mendidik anak-anak kita semakin serupa dengan Kristus atau imitatio Christi, dan di saat yang sama mengakarkan iman yang radikal bagi anak-anak, yaitu militatio Christi, sehingga kekuatan iman itulah yang akan menjaga anak-anak kita dari angin badai penyesatan dan penyangkalan iman kepada Kristus. Selain itu, dengan iman yang teguh, anak-anak senantiasa memiliki kepercayaan diri untuk terus berkarya demi kemuliaan Kristus. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, setelah kita bersama-sama membaca firman Tuhan, bahkan mendengarkan renungan harian, baiklah kita akan meminta kembali kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, untuk segala kasih-Mu, untuk segala berkat, dan untuk segala pertolongan-Mu, khususnya dari pagi, bahkan di sepanjang kehidupan kami hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan terus menjaga, memelihara, dan menuntun kami semua. Segala kegiatan yang telah kami rencanakan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai memberkati kami semua sepanjang hari ini. Berkaryalah terus di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh yakin dan percaya bahwa hanya Engkau sajalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, kami terus bersyukur untuk napas hidup yang boleh kami rasakan pagi hari ini. Kesehatan, kekuatan, dan berkat yang tiada berkesudahan kepada kami sekeluarga, bahkan untuk segala kegiatan aktivitas pekerjaan kami mengucap syukur dalamnya. Kami juga teringat buat saudara-saudara kami, anggota jemaat yang lain yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kami mendukung selalu di dalam doa. Biarlah Tuhan Kau memberkati, melawat mereka, memberkati segala obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi setiap hari, sehingga dari dalamnya mereka boleh memperoleh kesembuhan dan boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Nyatakan kasih-Mu terus. Kami juga teringat sebagian kepala keluarga atau bahkan saudara-saudara kami yang lain yang bekerja di luar kota. Kiranya Tuhan Kau berkati. Beri kekuatan, kesehatan selalu, kuatkan iman dan percaya mereka. Walaupun berjauhan dengan keluarga, tetapi Tuhan akan selalu memampukan dan menguatkan mereka. Dan mereka akan terus bekerja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, baik yang bersekolah bersama-sama di kota Balikpapan maupun yang di luar kota Balikpapan. Tuhan, Engkau jaga dan pelihara mereka satu persatu. Nyatakan kasih-Mu, walaupun mereka berjauhan, tetapi mereka boleh yakin bahwa mereka menuntut ilmu hanya untuk kelebaran akan nama-Mu saja. Mereka menuntut ilmu untuk melanjutkan segala hal yang terbaik di jenjang berikutnya. Kiranya Tuhan Kau memberkati anak-anak kami selalu. Terima kasih ya Bapa. Seluruh kehidupan kami sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, bahkan menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Selamat memulai aktivitas, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.